Halo, perkenalkan nama saya Abdul Karim. Saya di sini prodi untuk pendidikan informatika dengan kelas di F501 mata pelajaran di data mining. Saya di sini akan mempresentasikan data mining metode CryptM di bidang kesehatan. Nah, ini untuk latar belakangnya ada 3 poin, yaitu ada data kesehatan semakin besar, diperlukan analisis data, dan juga data mining sebagai solusi. Nah, untuk tujuan penelitian dari CRISPR-DM ini adalah untuk menerapkan CRISPR-DM menggunakan metode klasifikasi dan di bidang kesehatan. Untuk data mining sendiri ini ada 3 pengelompokan, yaitu ada proses menemukan pola menggunakan statistik dan AI mendukung keputusan. Nah, untuk CRISPR-DM ini ada beberapa poin gitu ya, ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Untuk business understanding ini tujuannya adalah untuk membantu diagnosis gitu ya, di mana nanti akan ada data yang memang harus kita kumpulkan sebagai pasien, dari contohnya dari umur, penyakit, sudah berobat berapa lama. Nah, itu semua akan menjadi diagnosis awal dokter gitu ya, untuk menentukan klasifikasi penyakit dan mendiagnosa dan mungkin nanti akan didiagnosa dahulu dan dipelajari dahulu apa kategorinya, dan finalisasi mungkin dokter akan mengatakan bahwa ini adalah suatu penyakit ini gitu ya. Dan basic understanding ini adalah masalah gitu ya, masalah dan misalkan data kompleks gitu ya. Itu tadi makanya dokter ini perlu mengevaluasi untuk kategori-kategori yang memang penyakit ringan, berat, atau kompleks gitu ya. Untuk data understanding ini ada data rekam medis ya, contohnya seperti data gejala, umur, terus diagnosanya apa gitu. Nah, data preparation ini adalah cleaning data, normalisasi, dan seleksi atribut gitu. Modeling ini decision tree, naive Bayes, dan KNN. Evaluation ini adalah akurasi, presisi, dan recall. Ketika evaluation ini dilakukan adalah yang pertama itu adalah akurasi. Ketika memang sudah diagnosanya akurasi, tepat pada penyakit, mungkin itu nggak akan melaju ke presisi gitu ya, karena udah akurat banget gitu. Sehingga poin satu ini akurasi sudah tidak bisa dirubah gitu ya, kecuali mungkin dokter ada salah satu penelitian kembali. Nah, ini akan melaju ke presisi gitu ya, akan diolah lagi. Nah, untuk recall ini mungkin akan mengulang atau diagnosanya lebih lama. Nah, deployment adalah decision support system dan digunakan oleh tenaga medis. Pastinya ketika semua sudah di-deploy adalah yang pertama adalah support system gitu ya. Pasti ada SDM, sumber daya manusia, untuk menggunakan CryptM ini gitu ya. Dan ini ada tenaga medis yang memang pasti digunakannya untuk tenaga ahli gitu ya. Nah, untuk kesimpulan SDM ini efektif, klasifikasi membantu diagnosis gitu ya. Artinya mungkin untuk diagnosis ini cukup efektif ya, dan membantu diagnosis lebih cepat dan juga efisien waktu gitu ya. Yang mungkin orang bisa menunggu hasil 2 atau 3 minggu, ini mungkin bisa disingkat menjadi 1 minggu atau 2 sampai 3 5 hari. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.